Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fadzal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Bala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kehadiran Allah. Di siang ini Allah masih limpahkan nikmat, rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu bermohon kepada Allah, semoga segala ibadah yang kita dirikan, semua amal soleh yang kita lakukan diterima oleh Allah dan dibalas oleh Allah untuk kebaikan kita mulai dari dunia insya-Allah sampai di akhirat kelak nanti. Salawat dan salam teruntuk junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam khutbah yang singkat ini kita lihat ayat yang kita bacakan dalam muqaddimah kita tadi yang terdapat dalam surat 2 ayat 21 dan ayat 22. Di dalam ayat ini Allah berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Hai manusia, berubudiahlah kamu kepada Rabbmu, yakni Allah. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu. Walladzina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Allazi ja'ala lakumul arda firas, Allah itu telah menciptakan untuk kita manusia ini bumi ini terbentang. Setelah ada bumi, was-samaa'a binaa'a, Allah ciptakan langit sebagai atapnya. Setelah ada langit, wa anzala minas samaa'i ma'a, Allah turunkan dari langit itu air yang selalu kita sebut dengan hujan. Setelah ada hujan, fa akhraja bihi minats thamarat, Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, Allah tumbuhkan tanam-tanaman, rizqan lakum, menjadi rezeki untuk kamu, artinya untuk kita manusia ini. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka oleh sebab itu kata Allah, janganlah kalian mensyirikkan Allah wa antum ta'lamun, sedangkan kalian telah mengetahui. Surat 2 ayat 21 dan ayat 22. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita perhatikan ayat ini, Allah memulai dengan kalimat ya. Di dalam bahasa Arab ya nida artinya namanya. Artinya apa? Allah memanggil kepada kita hambanya yang bernama manusia agar beribadah kepada Allah. Karena kalau kita lihat, ingin perhatikan Al-Quran, ingin kita teliti Al-Quranul Karim ini, ketika Allah ingin memerintahkan kita suatu perintah, dimulai dengan kalimat iya dulu, baru ada perintah setelah itu, walaupun dengan kalimat yang berbeda. Maka dalam perintah itu ada yang Allah mulai dengan ya ayyuhan nas, ada yang Allah mulai dengan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam,
Ada yang Allah mulai dengan ya Bani Adam. Kenapa 3 contoh ini Allah mulai dengan ya? Karena yang Allah panggil manusia. Ya ayyuhan nas, hai manusia. Ya ayyuhallazina amanu, orang beriman juga manusia. Ya Bani Adam, hai anak Adam. Anak Adam juga manusia. Artinya apa? Ketika Allah ingin memerintahkan kita suatu perintah, dimulai dengan kalimat ya dulu, baru ada perintah setelah itu. Ini kalau kita lihat secara bahasa. Tetapi kalau kita lihat secara umum, apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita dalam ayat ini? Allah memanggil kepada hambanya yang bernama manusia, wajib beribadah kepada Allah. Kalau tidak mau beribadah kepada Allah, berhenti jadi manusia. Yang jadi persoalan kita hari ini, khusus kita umat Islam. Adakah hari ini hamba Allah yang bernama manusia, hamba Allah yang mengaku seorang Islam, yang mengaku seorang beriman, yang tidak sholat 5 kali dalam sehari semalam? Dikatakan tidak manusia, dikatakan tidak Islam, dikatakan tidak beriman, mereka marah. Orang sholat, mereka tidak sholat. Orang puasa, mereka tidak puasa. Bagaimana hubungan iman dengan sholat? Bagaimana ketentuan sholat itu dalam agama kita Islam dan keyakinan kita kepada Allah? Maka ketika kita lihat ayat surah awal Al-Baqarah yang sudah hafal dan selalu kita baca, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Beriman dengan yang gaib, laksanakan sholat. Wa di situ dalam bahasa Arab wa atap namanya. Artinya apa? Antara yang pertama, kedua sama pentingnya. Artinya solat tanpa beriman tidak diterima. Beriman tanpa solat berarti tidak punya iman. Ini pendapat Said Sabit. Di mana ingin cari nanti, tengok Fikih Sunnah jilid 1. Ketika Said Sabit menjelaskan bagaimana perlunya solat, bagaimana hubungan iman dengan solat. Apa hadis pendukung oleh Said Sabit? Man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, faqad kafara jiharan. Terjemahan umumnya berarti mereka sudah memproklamirkan, telah mengumumkan kepada orang banyak bahwa mereka itu kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumrah. Jadi maka Allah memanggil kepada hambanya yang bernama manusia, wajib beribadah kepada Allah. Kalau kalian tidak mau beribadah kepada Allah, berhenti jadi manusia. Jadi siapa mereka? Itulah yang Allah firmankan dalam surat 7 ayat 179, firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum azanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami jadikan nanti penduduk neraka jahanam itu jin dan manusia. Kenapa manusia itu kami masukkan ke Allah dalam neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Manusia kami beri hati. Lahum qulubun, mereka kami beri hati. Ketika sudah punya hati, la yafqahuna, tidak punya hati. Artinya apa? Hatinya tidak beribadah kepada Allah. Hatinya tidak taat kepada Allah, hatinya melawan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang memberi hati adalah Allah. Yang kedua kata Allah, walahum a'yunul la yubsiruna biha. Manusia kami beri a'yun, manusia kami beri mata, manusia kami beri penglihatan. Ketika sudah punya penglihatan, la yubsiruna. Kalau bahasa kitanya buta, tidak menengok. Buta mereka tidak, artinya matanya tidak taat kepada Allah. Matanya tidak tunduk dan taat beribadah kepada Allah, sedang bahkan matanya melawan kepada Allah, sedangkan yang memberi mata adalah Allah. Yang ketiga kata Allah, walahum azanul la yasma'una biha. Manusia, kami yang memberikan telinga mereka, kami yang memberikan pendengaran mereka. Ketika sudah mendengar, la yasma'una, tidak mendengar, peka,
Artinya apa? Telinganya itu tidak taat kepada Allah, tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah, tidak mau pedulikan perintah-perintah Allah, tidak mau mendatangi nida-nida Allah. Azan sudah dikumandangkan, hayal shalah, hayal falah di Masjid Darul Aman, dengar mereka. Ada mereka dengar, tapi la yasma'u, seolah-olah tidak mereka pedulikan, tidak mau mengindahkan, tidak mau mendatangkan pengindah Allah. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Maka ini sering kita ingatkan jamaah kita yang jadi problem kita. Jamaah kita khusus kita Pekanbaru ini, kita masuk masjid, tunggu khatib naik mimbar dulu. Sebelum khatib naik mimbar, kadang disengaja lambat-lambat nak masuk masjid. Sedangkan sudah diumumkan bahwa waktu solat masjid Jumat hari ini jam 11 lewat 58. Dah di rumah, kadang dah sampai masjid tidak masuk dia. Apa alasannya? Tidak ingin mendengarkan khutbah khatib. Apa persoalannya? Orang yang masuk setelah khatib naik mimbar tidak dicatat lagi oleh malaikat. Rasulullah katakan. Artinya apa? Yang masuk masjid setelah khatib naik mimbar tidak tercatat sebagai hadir lagi dalam masjid ini, dalam Jumat ini. Kenapa masalahnya? Kenapa? Mengapa tidak dicatat? Malaikat, apa kerja malaikat? Malaikat ada ketika khatib naik mimbar berkhutbah, malaikat ikut serta dia mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib dan khutbah, dan dia tidak mencatat-catat lagi ketika itu. Yang jadi masalahnya apa? Malaikat saja yang dijamin masuk surga, tidak ada dosa malaikat itu, telinganya masih mau lagi mendengarkan ayat-ayat Allah. Yang jadi masalah sebaliknya, kita yang belum tentu kita lagi di mana nanti ini. Karena ketika kita kaji, lebih banyak dosa daripada pahala kita. Berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak seimbang dengan amal soleh yang kita laksanakan, tidak seimbang dengan kebaikan yang kita lakukan. Tapi kadangkala hari Jumat ini yang lebih kurang hanya setengah jam ini, disengaja lambat-lambat masuk masjid karena tidak mau mendengarkan khutbah khatib. Apa persoalannya? Jangan-jangan orang-orang yang tidak mau mendengarkan khutbah khatib ini dimasukkan oleh Allah dalam kelompok yang ketiga, walahum azanul la yasma'una biha. Mereka, kami yang memberikan telinga mereka, kami yang memberikan pendengaran mereka, tapi tidak mendengar. Artinya apa? Telinganya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ujung ayat kata Allah? Ketika manusia kami beri hati, tidak juga taat. Manusia kami yang beri mata, melawan juga kepada Allah. Manusia kami beri telinga, tidak juga mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am. Manusia yang seperti itu sama dengan binatang ternak. Balhum adal, bahkan lebih hina daripada itu. Ulaika humul ghafilun, itulah mereka orang-orang yang lalai. Surat 7 ayat 179. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, maka kalau boleh kita simpulkan dua surat yang berbeda. Dalam surat 2 Allah panggil kita untuk beribadah kepada Allah. Dalam ayat surat 7 ayat 179 yang Allah katakan manusia itu adalah fi ahsani taqwim. Kita ini adalah makhluk Allah yang paling baik, tidak ada yang lebih baik daripada kita. Tapi kata Allah, ketika manusia yang baik itu kami beri hati, kami beri mata, kami beri telinga, tidak juga taat kepada kami, kata Allah, maka kata Allah, berhentilah mereka itu menjadi manusia, akan Allah samakan kita manusia ini dengan binatang ternak menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah, ketika kita kaji semuanya, apa yang kita pakai hari ini, bumi rupanya Allah yang punya, air Allah yang turunkan, tumbuh-tumbuhan Allah yang tumbuhkan. Artinya apa? Apa yang kita tempati hari ini, apa yang kita minum hari ini, apa yang kita makan hari ini, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita pakai hari ini, hati yang kita punya hari ini, mata yang kita pakai untuk menengok hari ini, telinga yang untuk kita pakai untuk mendengar hari ini, rupanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita hidup di dunia ini tidak punya apa-apanya, semua adalah kebaikan Ar-Rahman Ar-Rahim dari Allah Subhanahu wa taala. Selama ini masih Allah berikan, marilah kita kembali kepada Allah. Kita manfaatkan dalam rangka ibadah kepada Allah, beramal soleh, meningkatkan kebaikan.
insyaallah Allah janjikan wa'adallahu allazina amanu wa amilus solihat lahum maghfiratun wa ajrun azim. Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apa janji Allah? Lahum maghfiratun, kata Allah. Mereka akan kami ampuni dosanya. Wa ajrun azim, dan akan kami ganti apa yang mereka laksanakan itu lebih baik, lebih besar, lebih banyak daripada apa yang mereka korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Rezeki yang Allah punya, marilah sama-sama kita kembalikan untuk Allah, kita sumbangkan sebagiannya, dan bagi kita, mari kita tingkatkan ibadah kita, perbaiki ibadah kita, perbanyak amal ibadah kita. Semoga amal kebaikan kita yang kita berikan, yang kita sumbangkan, amal ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah. Dengan diterimanya semua amal kebaikan kita itu, semoga terkabullah doa yang selalu kita mohonkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikan kami kehidupan baik di dunia. Yakinlah kita, ketika amal soleh kita lakukan, ketika ubudiyah kita laksanakan untuk Allah, insya-Allah dunia kita akan bahagia. Kenapa? Kita mendapat keampunan, dan semua amal soleh yang kita lakukan akan Allah ganti lebih baik, lebih banyak dari apa yang kita berikan. Semoga dengan insyaallah dengan ibadah kita menjadi orang bertakwa. Orang bertakwa pasti akan Allah masukkan ke dalam surga. Mari kita tingkatkan ibadah kita, kita perbanyak amal soleh kita. Semoga amal ibadah kita itu mengantarkan kita dunia kita bahagia, akhirat sama-sama Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pak tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alami innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al akhya'i minhum wal amwat wattabi' bainana wa bainahum bil khairat ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna syakura, Allahumma ja'alna sabura, Allahumma ja'alna fi aunina sagira wa fi a'nina sikabira ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ya'muru qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.